dengan 7 terpidana, ya. Saat ini kemarin kan mereka ditengok ya oleh Pak Wamenko ya. Tentunya pertama saya baru mengetahui ya bahwa rupanya Pak Hasim ya tadi dari Bapak Presiden ya, Pak Prabowo juga memberikan perhatian yang serius ya, khusus kepada Sudirman dan juga 7 terpidana ini. Kemarin kami melihat mereka 7 terpidana ini, kami datang ke Cirebon ya, kami dampingi, kami melihat dan mereka kondisi baik dan kita memohon Sudirman untuk diperiksa itu udah lama loh, udah hampir 8 bulan lamanya kita memohon Sudirman untuk dilakukan pemeriksaan ya, tapi tidak pernah ditanggapi gitu kan. Tapi kemarin dengan Pak Wamenko datang ke lapas ya, kami bersyukur bahwa Sudirman akhirnya diperiksa ya, lalu diobati lah ya. Saya kemarin tim hari Jumat nih, baru hari Jumat ini kan 1 hari lalu tim ada datang ke Cirebon dan melihat bahwa mereka dalam kondisi sehat dan relatif sudah baik, khususnya Sudirman. Satu hal ya, bahwa terhadap mereka tetap kami akan melakukan upaya hukum. Kami baru tahu ya bahwa ternyata Kalapas itu sudah 2 tahun berturut-turut mengusulkan ya kepada Kemenkumham ya, waktu itu kepada Kemenkumham untuk merubah ya, memberikan remisi perubahan kepada 7 terpidana ini ya, dari seumur hidup menjadi waktu tertentu. Waktu tertentu itu bisa 20 tahun, bisa 15 tahun, bisa 10 tahun. Dan ini kami melihat daripada seumur hidup mereka kan tidak akan bisa keluar dari lapas penjara ya. Saya lihat bahwa ini kan sepihak penilaian dari lapas, mereka berkelakuan baik, lalu Kalapas merekomendasikan mereka untuk dirubah, mendapatkan remisi. Itu adalah remisi seperti biasa. Toh secara negara, secara hukum ya, mereka ini sudah terpidana ya, bahwa walaupun saat ini kami meyakini mereka bukan pelakunya, tetapi di mata hukum mereka ini adalah terpidana ya. Dengan mereka ini terpidana, maka berhak mendapatkan remisi karena mereka seumur hidup mereka tidak bisa mendapatkan remisi. Ini yang jadi problem. Ketika mereka tidak bisa mendapatkan remisi, makanya diturunkanlah status hukuman mereka mendapatkan remisi, namanya remisi perubahan. Remisi perubahan dari seumur hidup menjadi waktu tertentu. Ya, kita berharap hal ini disetujui oleh negara, Bapak Presiden, sehingga mereka mempunyai kesempatan ya. Syukur-syukur remisi perubahannya menjadi 10 tahun misalnya, atau pas sesuai dengan hukuman mereka. Ya, sehingga mereka bisa langsung langsung bebas. Itu sih harapan kami, itu yang kita mau gaungkan. Kemudian bukti PK, bahwa kami akan mengupayakan PK2. PK2 ini kita bisa lakukan hanya dengan 1 novum. PK2 ini akan lebih berat karena novumnya akan berat, yaitu tentang pertentangan keputusan. Pertentangan keputusan di kasus Cirebon ini ya, ini hanya kita bisa dapatkan 1 lewat keterangan Dede dan Aib. Dede dan Aib hanya 2 orang ini yang melihat mereka ini pembunuhnya. Padahal di tahun 2016 itulah ke-7 terpidana ini dihukum berdasarkan kesaksian Aib dan Dede ini. Dan sekarang Dede dan Aib kita laporkan memberikan keterangan palsu ke Barreskrim Mabes Polri dan nggak pernah diproses, ya lambat sekali. Kami dorong Pak Kapolri, hayu segera berikan perhatian untuk segera memproses kasus ini untuk lebih cepat ya. Kenapa? Sehingga akan mendapatkan keputusan yang inkrah ya. Dede ini kan nggak mungkin bisa menghindar, kita laporkan dia memberikan keterangan palsu dan dia sudah mengaku dengan sendirinya. Ini kan nggak bisa menghindar. Maka Dede ini ya, ketika naik pada penyidikan dan dia mendapatkan hukuman dan sudah inkrah, maka ini akan kami pakai. Maka akan terjadi pertentangan keputusan. Yang 2016 dia mengaku melihat mereka pembunuhnya, sekarang ini mereka mengaku bahwa itu bohong dan tidak pernah. Berarti kan bukan mereka pelaku pembunuhannya. Ini kan akan berubah jalan cerita, itu yang kita lagi upayakan. Memakan waktu, karena memakan waktu kami minta mereka ini untuk mendapatkan dulu lah upaya hukum, entah itu amnesti, entah itu remisi perubahan, supaya mereka bisa keluar dulu. Oke Pak, berarti artinya saksi kuncinya hanya Aib sekarang yang mau dikejar hanya Aib nih, karena kan Dede kan sudah mengakuin. Dede kan sudah mengakuin. Artinya kan tinggal Aib kan yang Aib dan Dede itu adalah dua-dua mengaku bersama-sama malam itu.
Aib pun tidak mengaku tidak akan mempengaruhi, tetap akan menimbulkan apa? Pertentangan keputusan. Dede mengaku tidak, artinya kami laporkan Aib dan Dede berbohong. Kalau sekarang Dede mengaku berbohong kan nggak perlu lagi keterangan Aib betul dia berbohong atau enggak. Ya, cukup Dede dan Inkra itu sudah cukup buat kami untuk melakukan peninjauan kembali. Dan itu pertentangan keputusan. Tapi prosesnya kan panjang, harus sidang Itu dulu makanya, putusan. karena ini panjang, demi kemanusiaan, kami upayakan mereka bisa keluar dulu, bisa lepas dulu dari lapas. Entah itu lewat namanya amnesti, entah itu namanya remisi perubahan tadi itu yang saya sampaikan, gitu rekan-rekan. Kondisi Ya. Sudirman sejauh ini Kondisi Sudirman saat ini mereka saat ini kan kemarin Pak Wamenko kan ke sana yang melihat, lalu atas perintah dari Pak Wamenko dilakukan pemeriksaan kepada Sudirman ini, ya, dilakukan MRI, dilakukan CT scan dan apapun gitu ya, dilakukan di situ dan hasilnya sudah keluar. Ya, hasilnya sudah keluar, tapi kami belum tahu hasilnya apa. Yang jelas kemarin kami bertemu dengan Sudirman mengaku lebih enak sesudah dikasih obat. Gitu. Itu Bang, yang kami sampaikan. Bang Sudirman tadi kan abang bilang kondisinya sehat dalam artian apa bang? Artinya apa, mentalnya normal atau seperti apa? Itu kami belum dapat kabar. Kan kemarin juga termasuk tes psikologi, tes IQ dilakukan ya. Kan selama ini kan ini Sudirman kan unik ya. Sebagaimana teman-teman tahu bahwa ini kan terakhir dia masuk ya, memberikan kuasanya kepada kami dalam detik-detik terakhir. Dan hanya sebentar kami harus mendaftarkan, hanya kurang dari seminggu kami harus mendaftarkan PK-nya saat itu. Jadi kami waktu itu tidak mendalami, sehingga kami hanya berdasarkan informasi yang kami terima dari mantan bekas kuasa hukum lama, dengan kami bertemu secara sepintas pengakuan dia kita sampaikan, dan kami langsung mengirim surat saat itu untuk mengecek tentang kebenaran bahwa Sudirman itu betul nggak memiliki keterbelakangan, bahwa betul nggak Sudirman itu memiliki gangguan kesehatan. Nah, saat ini untuk membuktikan itu, karena kami sudah berkirim surat sudah lama, makanya dilakukanlah namanya cek kesehatan untuk para 7 terpidana ini. Jadi konfirmasi ya. Ya. Ya.